Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, malam hari ini kembali kita mendapatkan rahmat, hidayah, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan, sehingga malam hari ini, malam yang ke-21 setelah 20 hari kita melaksanakan ibadah puasa, dan insya Allah malam ini kita akan awali malam 10 hari terakhir Ramadan, yang mana di malam 10 hari terakhir Ramadan ini semua umat Islam menunggu-nunggu dan meningkatkan amal ibadahnya dari semua aspek apa saja. Bapak Ibu, anak-anak kami, jemaah tarwih Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang kami muliakan. Pertama, terima kasih kepada pengurus yang memberikan kesempatan kepada kami hari ini, malam ini, untuk bisa bersama-sama berbagi sebelum kita melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-21 ini. Malam ini adalah malam ke-21. Menurut hadis Rasulullah SAW, kita melaksanakan sholat tarawih di malam di 10 hari terakhir ini. Kita dijanjikan akan mendapatkan berkah yang lebih, apalagi kalau kita mendapatkan malam yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat umat Islam, malam Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah, dan itu akan terjadi di malam 10 terakhir Ramadan ini. Malam ini saya akan berbicara sedikit terkait dengan puasa sebagai sebuah ibadah yang bisa meningkatkan nilai-nilai pendidikan kita dan juga kesehatan kita terutama. Bapak Ibu jemaah tarawih yang kami muliakan, semua umat Islam di dunia ini selalu menunggu bulan Ramadan, dan itu memang disyariatkan dan menjadi salah satu hal yang wajib kita lakukan, karena itu merupakan bagian salah satu daripada rukun Islam, melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, seperti apa yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada umat
Islam untuk berpuasa. Kama kutiba ala lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu. Kenapa ada kata-kata sebelum kamu? Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, ibadah puasa ini sebenarnya termasuk salah satu ibadah yang tua, ya. Kenapa saya katakan tua? Hampir semua agama di dunia ini ada ibadah puasanya. Bukan hanya Islam. Tapi kita bersyukur Islam betul-betul menjadi syariat yang wajib kita laksanakan, terutama di bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu bulan Ramadan itu juga dikatakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Orang selalu menunggu bulan Ramadan karena di bulan Ramadan ini banyak sekali nuansa-nuansa pendidikan yang bisa merubah perilaku kehidupan kita, umat manusia. Banyak kajian dilakukan oleh para pakar di dunia ini terkait dengan puasa. Dan pada umumnya hasil-hasil riset yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Oleh sebab itu kalau kita taat melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan dari syariat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Setidak-tidaknya nilai-nilai yang terkandung ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kalau kita lihat dari unsur pendidikan misalnya, kita dilatih untuk disiplin. Hidup kita menjadi teratur selama bulan Ramadan ini. Sebelum terbit fajar kita sahur, melaksanakan membaca Al-Quran, melaksanakan ibadah-ibadah sunat yang memberikan manfaat kepada kita. Setelah matahari terbenam, kita melaksanakan buka puasa. Malam kita melaksanakan tarawih. Penuh dengan keteraturan, disiplin. Tentu harapan kita nanti setelah Ramadan berlalu, kita harapkan keteraturan atau kedisiplinan yang kita laksanakan selama bulan Ramadan itu tetap menjadi sebuah best practices yang baik yang kita lakukan secara terus-menerus, dan insya Allah kita akan mendapatkan berkah. Karena dari surat Al-Baqarah 183 tadi, memang ibadah puasa itu untuk meningkatkan, diperuntukkan bagi orang yang beriman untuk mendapatkan takwa. Apa itu takwa? Secara terminologi bisa kita artikan takwa itu melaksanakan perintah-perintah yang terkandung dalam Al-Quran dan menjauhi semua larangan. Kalau kita kaji secara ilmiah Bapak Ibu, apa-apa yang dilarang di dalam Al-Quran itu memang mempunyai efek negatif terhadap kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam bulan puasa ini banyak sekali nilai-nilai pendidikan yang kita dapatkan.
Di samping melatih kedisiplinan, juga melatih kejujuran, integritas. Yang mana integritas ini merupakan kunci sukses untuk kita menata kehidupan yang lebih baik. Kita selalu menghindar untuk berbuat hal-hal yang dilarang, yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Di sini nilai-nilai kejujuran muncul. Ketika kita haus, lapar, kalau kita makan mungkin tidak ada orang yang tahu. Tapi Allah selalu mencatat ini. Ini menanamkan nilai-nilai kejujuran. Di samping itu, selama bulan puasa ini, hawa nafsu kita juga dikendalikan. Kita selalu berupaya untuk berbuat bagaimana bisa menyenangkan orang lain. Bagaimana bisa kita bermanfaat untuk orang lain. Suatu kepuasan bagi kita di dalam bulan Ramadan ini, kalau kita bisa dapat membantu orang lain, kalau kita bisa dapat memudahkan urusan orang lain, kalau dapat kita bermanfaat untuk orang lain, sehingga bulan Ramadan ini memang bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di dunia. Satu hal Bapak Ibu, di bulan puasa ini kepedulian sosial kita semakin tinggi. Rasa empati kita secara sesama umat manusia itu semakin baik. Selalu muncul di perasaan kita ketika kita lihat anak-anak kita yang kurang beruntung dari sisi ekonomi, mereka sulit untuk mendapatkan kebutuhan makan pangannya, sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk sekolah dan sebagainya. Di sini rasa empati kita, rasa kepedulian sosial kita muncul. Di bulan Ramadan ini, hal-hal seperti ini menggugah perasaan kita semua. Oleh sebab itu, kami juga mengimbau kepada kita semua, terutama nenek mama, alim ulama, cadik pandai. Sumatera Barat ini kekuatannya hanya ada pada sumber daya manusianya. Dari dulu orang Minang ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat sejarah, dia lebih dulu pandai baca tulis dari daerah lain. Dia lebih dulu mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak. Ketika orang tidak mau sekolah, diberikan kesempatan oleh Belanda untuk sekolah ke luar negeri dan sebagainya, orang Minang berlomba-lomba untuk bisa dapat sekolah. Oleh sebab itulah, dari dulu orang Minang ini dikenal sebagai pemikir. Memang kepeduliannya terhadap pendidikan itu sudah sangat tinggi. Jangan sampai ini terdegradasi, mundur. Siapa yang kita harapkan muncul pemikir-pemikir seperti Bung Hatta, seperti Sahril, seperti Haji Agus Salim, Buya Hamka, Tan Malaka. Sekarang hanya tinggal kebanggaan yang kita terima hari ini, tapi kita belum bisa menghasilkan tokoh-tokoh baru, pemikir-pemikir baru dari Minangkabau ini. Oleh sebab itu,
kami menghimbau kepada nenek mama, alim ulama, jangan biarkan anak keponakan kita untuk tidak sekolah. Sekarang kita di Sumatera Barat sedang berupaya memaksimalkan bagaimana peran masjid bisa sebagai pusat pendidikan. Hampir 6.000 ada masjid di Sumatera Barat ini. Dan lebih 13.000 ada musala. Kalau kita bayangkan di zaman sebelum kemerdekaan, kita hanya punya surau, yang ketika itu surau dijadikan sebagai pusat untuk mengembangkan pendidikan, bukan hanya sebagai komunitas, membangun komunitas sosial. Mungkin generasi-generasi saya, kami masih merasakan bagaimana kita menambah ilmu pengetahuan kita di surau. Kita tidur di surau. Masa-masa kecil itulah yang menjadi pondasi bagi kita untuk kita sukses ke depan. Oleh sebab itu, kepada Bapak Ibu jemaah tarawih yang hadir malam hari ini, terutama yang punya anak-anak baik dalam usia dini, pendidikan dasar, itu harus mendapat perhatian penuh dari kita. Karena untuk merubah SDM kita ini, sumber daya manusia kita di Minangkabau ini, harus kita mulai dari pendidikan dasar. Jangan sampai lengah terhadap anak-anak kita, mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP. Ini adalah masa-masa membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan anak kita ke depan. Kita ciptakan kembali pemikir-pemikir hebat dari Minangkabau ini melalui pendidikan. Yang penting sekali yang kita bangun itu bagaimana meningkatkan motivasi semangat anak-anak kita untuk belajar. Jangan dipikirkan dulu Bapak Ibu, kita tidak mampu, tidak punya dana yang cukup untuk mensekolahkan anak-anak kita. Saya kira hampir seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat ini sangat peduli terhadap pendidikan anak keponakannya. Pemerintah daerahnya, termasuk Kota Padang ini. Pak Fadli Amran menyediakan, tidak boleh ada anak-anak yang putus sekolah. Sekarang beliau sedang mendata di Kota Padang ini, jika ada anak-anak yang putus sekolah, ini harus kita tuntaskan. Inilah yang harus kita pikirkan bersama, sehingga apa yang terjadi hari ini, akhir-akhir ini, ada tawuran, ada balap liar dan sebagainya. Mendengar ini terjadi di Sumatera Barat, kita sedih Bapak Ibu. Seolah-olah kita kembali ke zaman primitif. Oleh sebab itu ini menjadi tanggung jawab kita semua. Mudah-mudahan bulan puasa ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap anak keponakan kita. Jangan sampai mereka untuk tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar, untuk sekolah. Negara hadir di sini. Dulu saya pernah memperkenalkan pendidikan berbasis kaum. Bagaimana nenek mama peduli terhadap anak keponakannya yang tidak sekolah. Bagaimana nenek mama yang ada di rantau membantu anak-anaknya yang kaumnya yang ada di kampung untuk peduli terhadap pendidikan. Mudah-mudahan momentum bulan puasa ini menjadi tonggak awal bagi kita untuk meningkatkan kepedulian kita agar jangan sampai orang Minang ini anak-anaknya tidak sekolah. Karena inilah hanya kebanggaan kita Bapak Ibu.
Dan itu diakui oleh para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Bung Karno pernah menyampaikan dalam sebuah pidatonya, bekerjalah seperti orang Jawa katanya, berbicaralah seperti orang Batak, dan berfikirlah seperti orang Minang katanya. Diakui pemikir-pemikir orang Minang ini. Nah, ini harus kita tumbuhkan kembali. Nah, mudah-mudahan momen puasa ini menjadi momentum awal bagi kita untuk meningkatkan kedisiplinan kita, meningkatkan kejujuran kita, meningkatkan pengendalian hawa nafsu kita, dan meningkatkan rasa empati, kepedulian sosial kita terhadap masyarakat. Inilah nilai-nilai pendidikan yang bisa kita maknai, kita dapatkan dari ibadah puasa yang kita laksanakan 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Apalagi kita akan memasuki malam ini sudah mulai itikaf. Tingkatkanlah ibadah kita semua, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dunia dan akhirat. Kalau dari sisi kesehatan, banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh para ahli-ahli kesehatan. Malah ada dokter untuk menyembuhkan sebuah penyakit, dia sarankan untuk berpuasa. Banyak jurnal-jurnal ilmiah, hasil-hasil kajian ilmiah Bapak Ibu, yang memberikan laporan bahwa puasa ini bisa menurunkan kolesterol, bisa menurunkan gula darah, bisa menurunkan asam urat misalnya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang punya gejala asam urat, ya rutin puasa Senin Kamis misalnya, atau rutin taat ya, melaksanakan ibadah puasa di Ramadan ini dan tingkatkan nilai ibadahnya. Dan kita merasakan itu semua. Oleh sebab itu kita beruntung Bapak Ibu. Kita beruntung ada Islam yang mengatur kehidupan kita. Kalau betul-betul kita bisa mengikuti semua syariat, yang disuruh oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yakinlah Bapak Ibu. Jangan separuh-separuh, setengah-setengah hati. Ikuti dengan penuh kedisiplinan, dengan penuh kejujuran, tumbuhkan nilai empati, kendalikan hawa nafsu kita. Itu hanya bisa dengan puasa. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, saya kira karena waktu yang terbatas, ya, kita akan melaksanakan sholat tarawih, dan tidak bisa kita pungkiri lagi ya, dengan berbagai manfaat dan berkah berpuasa ini, mudah-mudahan memberikan momentum ke arah yang lebih baik bagi kita semua ya. Dan saya ingin menutup ceramah Ramadan ini di malam ini dengan merenungkan sabda Rasulullah, barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi tidak ada yang perlu diragukan. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.